Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Ini adalah video singkat untuk memberikan penjelasan mengenai kisruh lagu Keke Bukan Boneka versus Aku Bukan Boneka milik Rini Wulandari. Video ini bukan bertujuan untuk membela siapa-siapa, melainkan untuk kita mengambil pelajaran berharga mengenai copyright. Pada tanggal 29 Mei 2020, Keke mempublish lagunya berjudul Keke Bukan Boneka di YouTube. Dan kemudian lagu itu menjadi trending nomor 1. Wow, hebat banget. Ternyata lagu itu menimbulkan kontroversi karena dianggap mencontek lagu Aku Bukan Boneka milik Rini Wulandari yang sudah dipublish jauh sebelumnya, yaitu tahun 2008. Setelah itu, YouTube men-take down video Keke Bukan Boneka. Dan itu membuat netizen bertanya-tanya. Banyak yang membela Keke dan menganggap ini merupakan bully atau ketidakadilan terhadap Keke. Dan banyak yang menunjukkan kemarahannya kepada Rini Wulandari sebagai penyanyi lagu Aku Bukan Boneka tahun 2008. Setelah itu, Rini memberikan penjelasan di halaman IG-nya. Dia menuliskan, terkait dengan takedown lagu Keke Bukan Boneka adalah di luar wewenang aku. Semua adalah keputusan label Sony Music ID dan Novi Umar 81 selaku pemilik hak cipta dari lagu Aku Bukan Boneka. Yang dimana Sony Music sekarang bukan lagi label aku, kata Rini begitu. Lalu kalau ada tulisan Rini Wulandari Aku Bukan Boneka sebagai copyright claimnya, itu karena memang Rini Wulandari lah yang menyanyikan lagu Aku Bukan Boneka, maka tertulisnya Rini Wulandari. Tapi untungnya video Keke Bukan Boneka bisa tayang lagi di YouTube. Dan kayaknya semua masalahnya sudah selesai dan masih trending. Luar biasa. Jadi kita sekarang bedah masalah apa yang sebetulnya terjadi di sini. Copyright itu sebetulnya simpel aja ya. Ini merupakan hak cipta. Misalkan saya bikin lagu nih, lagunya kayak gini. Aku suka makan nasi goreng. Lalu ternyata lagu itu laku di mana-mana dan saya mendaftarkan lagu itu di sebuah label dan label itu menarik uang ketika lagu itu diputar misalkan di sinetron misalnya atau diputar di iklan, kan harus bayar sama saya ya kan? Sehingga kalau ada orang lain menggunakan aku suka makan nasi goreng untuk mencari uang tapi nggak bilang-bilang sama saya, itu adalah melanggar copyright. Untuk kasus ini, lagunya Keke Bukan Boneka sebetulnya nggak banyak part yang dianggap Mas Novi Umar sebagai penulis lagu itu copyright dari lagu yang dia tulis Aku Bukan Boneka untuk Rini. Tapi bagiannya tuh bagian yang hook banget gitu loh. Hook tuh maksudnya bagian yang penting banget, yang nempel banget gitu loh. Bagian yang mana itu? Ini dia. Saya nggak usah putar lagunya ya, takut kena copyright juga. Tapi kalau kita buka videonya Keke Bukan Boneka di menit ke 154 itu ada part yang Keke Bukan Boneka, boneka, boneka. Itu kayak apa ya? Kayak yell, kayak bagian yang nempel banget di otak. Sementara kalau kita buka lagunya Rini yang Aku Bukan Boneka itu di menit ke 2:19 itu ada part yang Aku Bukan Boneka, 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 sama ya. Jadi ini ya udah jelas sih ini sama. Walaupun cuma secuil, tetapi masalah copyright ini katanya ada yang bilang katanya harus 8 bar, katanya harus 30 detik baru bisa diklaim copyright. Itu mitos. Berapapun part yang mirip atau diambil itu merupakan hal copyright yang bisa diklaim oleh pemilik hak. Sehingga ketika Mas Novi Umar, penulis lagu Aku Bukan Boneka, mendengar lagu Keke, dia merasa, loh ini kan partnya gue yang bikin. Ya kan? Walaupun di bagian Keke bilang Keke bukan boneka, boneka, boneka. Sementara lagunya Rini, Aku Bukan Boneka, boneka, boneka. Tapi bagaimanapun juga itu adalah melodi yang sama, ketukan yang sama, kata-kata yang sama, cuma satu kata yang berbeda. Sehingga wajar bagi Mas Novi Umar sebagai penulis dan pemilik hak mempertanyakan kepada pihak labelnya Keke, ini kenapa kok sama lagu saya, tapi kok nggak ngomong-ngomong dan kok saya tidak mendapatkan hak saya. Jadi ini masalah yang wajar ya. Saya rasa Mas Novi bukan berniat jahat sama Keke, tapi sedang mempertanyakan hak dia. Lalu Mas Novi bersama Sony Music melayangkan a valid legal request, sebuah request yang berdasarkan hukum kepada YouTube untuk men-take down lagu Keke Bukan Boneka karena dianggap melanggar copyright. YouTube memiliki kewajiban secara hukum untuk melakukan tindakan sehingga YouTube langsung men-take down dan memberikan channel Keke copyright strike. Jadi ini adalah masalah yang prosedural. Lalu kalau kena take down gimana? Nah, YouTube menyarankan ya kamu ngomong aja dulu sama yang
pemilik copyright. Mungkin ini sebuah kesalahan, mungkin ini sebuah apa gitu. Setelah itu, saya rasa pihak dari Keke ketemu dengan pihak Mas Novi dan mereka berembuk. Saya nggak tahu isi kesepakatannya apa, tapi tampaknya mereka menemukan jalan sepakat antara mereka berdua. Dengan begitu, pihak pelapor mencabut laporannya, kurang lebih begitu ya, sehingga lagu Keke Bukan Boneka bisa tayang lagi di YouTube. Jadi ini masalah simple ya. Saya rasa ini bukan masalah bully-membuli, jahat atau gimana, tapi masalah hak. Nah mungkin teman-teman di sini langsung bertanya, loh terus saya kalau bikin cover gimana ya? Kan saya pakai lagu orang. Kalau cover nggak apa-apa. Biasanya masalahnya bukan kena copyright strike, tapi kena content ID claim. Masalah copyright juga, tapi biasanya label tuh memberikan izin kepada yang cover dengan syarat revenue-nya itu dibagi. Atau kalau kita nggak bisa monetize video kita, ya labelnya yang ngambil keuntungan dari cover itu. Jadi itu nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kita ngambil lagu orang, lalu kita klaim sebagai lagu kita, itu baru masalah. Untuk lebih lanjutnya masalah copyright di YouTube, kamu bisa membaca halaman copyright di YouTube. Penjelasannya sudah cukup jelas banget. Yang pasti copyright strike itu adalah pelanggaran yang sangat berat ya. Kalau baru sekali nggak apa-apa, kamu cuman kena warning dan harus nonton video-video tentang copyright. Tapi kalau udah 3 kali, channel kamu akan dihapus dari YouTube dan kamu nggak bisa bikin channel baru dengan email itu. Bahaya banget kan? Oke, segitu aja video singkat untuk hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dan juga pelajaran dari kasus ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.